Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Banyak muncul pertanyaan, apakah benar di pertengahan Ramadan akan terjadi huru-hara atau akan datang suara yang dahsyat ya, yang mengagetkan, atau akan terjadi munculnya dukhon atau asap yang dikait-kaitkan dengan asteroid. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya informasi-informasi seperti ini bukan barang baru yang datang seperti belakangan ini dari para dukun atau tukang ramal. Tetapi berabad-abad yang lalu, informasi seperti ini sudah muncul. Dan itu dibawa oleh para pembawa berita dusta. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan riwayat-riwayat hadis bahwa akan muncul suara yang keras, dentuman yang keras ya di pertengahan Ramadan, akan muncul dukhon asap dan bla 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 ya di pertengahan Ramadan. Sebetulnya tidak ada satupun riwayat hadis yang sahih tentangnya. Tidak ada satupun riwayat hadis yang sahih tentangnya. Kami akan nukilkan beberapa ucapan para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Al-Manarul Munif ya, di halaman ke-110, beliau menyebutkan tentang hadis-hadis yang palsu berkaitan dengan kejadian masa depan. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, "Kahadithi yakunu fi Ramadan haddatun tuqidun na'imah wa tuq'idul qa'imah wa tukhrijul awatiq min khuduriha wa fi Syawal hamhamah." Kalau kita artikan ya, bahwa di bulan Ramadan akan ada suara yang dahsyat yang akan membangunkan orang-orang tidur, yang akan membuat duduk orang-orang yang berdiri, dan membuat para gadis pingitan keluar dari rumah-rumah mereka. Dan di bulan Syawal akan ada gelegar suara yang menakutkan. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini termasuk riwayat-riwayat hadis yang palsu. Dan itu pun dikuatkan oleh para ulama yang lainnya. Semisal Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan di dalam Al-Mawdu'at di jilid ketiga halaman 191, kata Al-Imam Ibnul Jauzi tentang hadis yang menakutkan di pertengahan Ramadan, kata beliau, "Hadza hadithun mawdu'un ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang seperti ini adalah hadis yang palsu, hadis yang dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman rahimakumullah, ingat, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang akan terjadinya suara yang dahsyat atau asap, dukhon, asteroid ataupun huru-hara di pertengahan Ramadan. Barakallahu fikum. Dan jangan terbawa oleh arus dukun-dukun yang suka meramal. Dan kalau kita perhatikan juga, ternyata ramalan-ramalan para dukun yang konsep bicaranya dengan cocokologi itu tidak pernah terjadi sama sekali. Barakallahu fikum. Dan kami nasihatkan kepada setiap yang membawa berita, hendaknya kita jangan memberi rasa takut kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Di hari-hari kita sedang diuji dengan wabah corona. Barakallahu fikum. Orang-orang sudah stres ya, sudah takut, sudah resah dengan khawatirnya terkena virus corona. Jangan ditambah-tambah dengan memikirkan yang enggak. Jangan ditambah-tambah rasa takutnya dengan hadis-hadis yang palsu atau riwayat-riwayat yang palsu. Barakallahu fikum. Kemudian kami ingatkan juga kepada para pembawa berita, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada neraka Allah, dan takutlah kepada dosa yang lebih berat daripada kekufuran dan kesyirikan. Dosa apa itu? Yakni dosa berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu agama yang benar. Coba simak firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat ke-33. Allah berfirman, "Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Setelah Allah mengharamkan berbagai macam dosa, termasuk di dalamnya disebutkan dosa kesyirikan. Setelah itu Allah menyebutkan dosa yang lebih berat daripada kesyirikan adalah kalian bicara atas nama Allah tanpa ilmu yang benar.
Dan kami sampaikan juga kepada para pembawa berita, jangan sampai kita berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita menyebarkan hadis yang palsu, menyebarkan hoax atas nama Rasulullah, berarti kita berdusta atas nama Rasulullah. Dan itu bukan perkara yang kecil. Justru ini berkaitan dengan surga atau neraka untuk kita. Hati-hati, orang yang berdusta atas nama Rasulullah, menisbatkan sebuah hadis yang palsu kepada Rasulullah, hati-hati, dia diancam dengan siksaan neraka. Disebutkan hadis oleh Al-Bukhari, di Sahih Al-Bukhari hadis nomor 1291, juga disebutkan dalam Sahih Muslim oleh Imam Muslim di nomor hadis yang keempat, dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, inna kadhiban alayya laisa kakadhibin ala ahadin. Sesungguhnya kedustaan atasku, atas namaku, bukan seperti kedustaan kepada seseorang yang lainnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan siapa saja yang berdusta atas namaku, berdusta kepadaku atau atas nama diriku, maka siap-siap untuk mengambil tempat duduknya atau tempat tinggalnya di dalam api neraka. Disebutkan dalam riwayat yang lain oleh At-Tabarani, Rasulullah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan bunya lahu baitun fi jahannam. Siapa yang berdusta, sengaja dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibangunkan untuknya rumah di dalam neraka jahannam. Maka teman-teman rahimani wa rahimakumullah, tidak perlu didengar ramalan-ramalan para dukun yang mereka mencocok-cocokkan sesuatu dengan sesuatu yang lain tanpa dalil yang benar. Dan cukuplah kita takut hanya kepada Allah, takut dengan neraka Allah, takut dengan siksa Allah, dan perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.